Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Benanda Maradatu dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini dalam mata kuliah pemrograman komputer. Konsep, Variety Object, Class, Attribute, Metode. Apa yang kamu sudah tahu kepanjangan dari OOP? OOP merupakan kepanjangan dari Object Oriented Programming. OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Dalam bahasa Indonesia, OOP dikenal sebagai PBO atau pemrograman berorientasi objek. Apa pentingnya OOP dan mengapa harus OOP? Seperti yang sudah kamu ketahui sebelumnya, programmer harus mampu meminimalisir program dan membuatnya tata rapi. Selain itu juga untuk mempercepat pembuatan aplikasi. Lalu, bukannya kamu bisa bikin program dengan prosedural saja? Iya bisa sih. Masalahnya, kalau programnya semakin besar maupun kompleks, maka itu semua akan membuat kodemu sulit di-maintain. Sebab, teknik prosedural identik dengan menggabungkan seluruh kode. Bayangkan jika kamu membuat pemrograman seperti Shopee. Dengan teknik prosedural, kamu akan kesulitan memodifikasi kode program tersebut. Malah akan dibuat pusing jika seluruh program disatukan tanpa mengorganisasikan kode program. Nah, itulah alasan mengapa kamu harus menggunakan teknik OOP. Akan saya beri beberapa contoh komponen OOP yang telah saya pelajari selama Class and Object. Class bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi variabel dari suatu tempat. Class merupakan blueprint dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek. Class akan mempresentasikan objek yang mau dibuat. Jadi dalam membuat nama class harus disesuaikan dengan objek yang akan dibuat. Penulisan nama class memiliki aturan, yakni dengan format Pascal case. Apa itu Pascal case? Tulisannya diawali dengan huruf kapital. Jika nama variabel tersusun dari 2 kata atau lebih, maka tidak perlu diberi spasi di antaranya dan diawali dengan huruf kapital pula. Misalnya seperti class makanan kuda, M-nya menggunakan kapital dan K-nya menggunakan kapital. Class senjata, S-nya menggunakan kapital dan class sign in, S dan I-nya menggunakan kapital. Nah, sedangkan objek adalah sebuah variabel instance yang merupakan wujud dari class. Instance merupakan wujud dari sebuah class. Sebuah objek digambarkan dengan variabel method. Class berisi dari beberapa kumpulan definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Lalu ada atribut. Atribut merupakan bagian dari sebuah kelas yang masih berhubungan erat dari kelas tersebut. Atribut bisa disebutkan seperti property atau properties dari sebuah kelas. Contohnya, ketika kamu punya sebuah kelas motor, maka kamu dapat menambahkan atribut seperti kecepatan motor, umur motor, ukuran, ban, warna, dan sebagainya. Penggunaan atribut berlaku dari kurung kurawal sampai dengan tutup kurung kurawal akhir. Dan terakhir ada metode. Metode berperan sebagai atribut beraksi. Peran yang dimaksud berupa tingkah laku atau behavior yang dapat digambarkan oleh suatu metode, misal kelas manusia. Manusia tentu memiliki metode berupa tingkah laku, seperti berpikir, berjalan, berbicara, makan, dan lain sebagainya. Maka tentunya metode dapat disesuaikan dengan program yang dibuat. Lalu ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat, yakni saat proses instansiasi. Konstruktor biasa dipakai untuk membuat objek awal dengan persiapan objek, seperti memberi nilai kepada properti, memanggil metode internal, serta beberapa proses lain yang dirasa perlu. Nah, dalam bahasa Java, konstruktor dibuat dengan cara menulis sebuah metode dengan namanya yang sama dengan class. Sebagai contoh, jika kita memiliki class laptop, maka function konstruktor juga harus bernama laptop. Sebuah konstruktor tidak mengembalikan nilai sehingga tidak perlu menulis tipe data sebelum nama function. Konstruktor juga harus memiliki hak akses publik yang apabila jika tulis dianggap publik secara default. Saya akan memberi salah satu contoh cara membuat kode program menggunakan konstruktor. Nah, dalam kode program di atas, saya kembali membuat class laptop. Class laptop memiliki satu konstruktor laptop di baris 2-4 yang hanya berisi satu perintah sistem out println
Kemudian di dalam kelas belajar Java terdapat 3 buah objek dari kelas laptop, yakni objek laptop Andi, laptop Lisa, dan laptop Rudy. Pada saat ketiga objek diinstansiasi, secara otomatis konstruktor akan berjalan. Hasilnya akan tampil 3 baris output. Satu objek laptop sudah dibuat, satu objek laptop sudah dibuat, satu objek laptop sudah dibuat. Semua teks ini berasal dari perintah sistem out printed dalam metode laptop. Lalu ada modifier. Modifier sebenarnya adalah Java keyword yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada kelas, method, ataupun properti yang menggunakan modifier tersebut. Nah, contoh modifier itu ada banyak. Pertama itu ada public access modifier. Sebuah kelas, method, ataupun properti yang mempunyai akses modifier public, artinya bahwa kelas, method, ataupun properti yang tersebut dapat diakses oleh kelas manapun. Untuk memberikan akses modifier di public class, method, maupun property, Anda dapat memberikan kata kunci keyword public pada kelas, method, dan properti tersebut. Lalu yang kedua ada protected access modifier. Nah, sebuah method ataupun properti yang mempunyai akses modifier protected, artinya bahwa method ataupun properti tersebut dapat diakses hanya oleh kelas turunnya saja atau subclass, dan hanya dapat diakses oleh kelas yang satu package. Di sini tidak boleh memberikan akses protected pada kelas lain dan interface. Ini juga tidak boleh memberikan akses protected pada method dan properti pada interface. Tapi dapat memberikan keyword protected untuk memberikan akses protected pada method dan properti yang akan diberikan akses protected. Lalu yang ketiga ada private access modifier. Akses modifier private bersifat tertutup, oleh karena itu variabel diberikan hak akses private untuk melakukan pengaksesan dan perubahan data digunakan setter getter. Yang terakhir ada access modifier. Sesuai namanya, hak akses yang satu ini tidak boleh dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel metode dapat diakses dari kelas lain asalkan masih dengan satu package yang sama. Lalu ada enkapsulasi, adalah sebuah proses pemaketan atau penyatu data bersama metode-metodenya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Maksud dari enkapsulasi ini adalah untuk menjaga suatu proses dalam program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau intervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar diakses suatu waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Dalam Java, enkapsulasi dapat dilakukan dengan pembentukan kelas-kelas menggunakan keyword class. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem pemutaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Kerja arus listrik tidak mempengaruhi kerja dari sistem perputaran generator, begitu pula sebaliknya. Karena dalam arus listrik tersebut, kita tidak perlu mengetahui bagaimana kinerja sistem pemutaran generator, apakah generator berputar ke belakang atau ke depan, atau bahkan ke serong. Begitu pula dengan sistem perputaran generator. Kita tidak perlu tahu bagaimana arus listrik, apakah menyala atau tidak. Nah, begitu pula konsep kerja enkapsulasi. Dia tidak melindungi sebuah program dari akses ataupun intervensi dari program lain yang mempengaruhinya. Hal ini sangat menjaga keutuhan program yang telah dibuat dengan konsep dan rencana yang sudah ditentukan dari awal. Tipe public private mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi public yang terdapat dari class. Coba pada variabel X, memungkinkan variabel X dapat diakses oleh kelas belajar, sedangkan variabel Y menggunakan fungsi private, sehingga tidak dapat dipanggil di dalam kelas belajar. Di dalam kelas Java, pengkapsulan dapat dilakukan dengan mempenuhkan kata-kata menggunakan keyword class, sedangkan penyembunyian informasi dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap pengaksesan pembentukan kelas dengan keyword untuk pengendalian pengaksesan default, private, protected, dan public. Penyembunyian informasi dilakukan dengan implementasi penerapan kendari menggunakan keyword private dan protected pada halaman data. Ada dua manfaat utama enkapsulasi, yaitu menyembunyikan informasi atau information hiding. Hal ini dalam mengacu pada perlindungan terhadap
implementasi objek internal. Objek tersebut dari interface public dan bagian private yang merupakan kombinasi data. Metode internal, manfaat utamanya adalah bagian internal dapat berubah tanpa mempengaruhi data bagian-bagian program yang lain. Lalu ada modularitas. Modularitas berarti objek dapat dikelola secara independen karena kode sumber bagian internal objek dikelola secara terpisah antar muka. Maka kita bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian dari sistem. Manfaatnya mempermudah mendistribusi objek-objek dari sistem. Lalu ada inheritance. Di Java, istilah inheritance mengacu pada adopsi semua properti non-private dan metode dari satu kelas atau superclass oleh kelas lain atau subclass. Inheritance adalah sebuah cara persalinan kertas yang sudah ada sebagai titik awal untuk kelas lain. Istilah subclass, kelas inheritance juga disebut kelas turunan. Pada titik ini diperlukan untuk membedakan inheritance dan interface. Interface atau antarmuka hanya mendefinisikan struktur anggota kelas, sementara kelas yang diwariskan menyertakan kode kelas super. Yang sebenarnya selain itu, inheritance atau lebih tepatnya disebut juga definisi subclass menggunakan kata kunci extends dalam deklarasi subclass. Untuk lebih jelasnya, jika subclass dibuat menggunakan superclass atau subclass tetap tidak berubah. Kedua kelas tersebut akan identik. Tetapi kebanyakan subclass tetap tidak berubah karena subclass masih merupakan kelas. Itu dapat diubah untuk menyertakan properti dan membuat metode baru. Subclass telah selesai bahkan dapat digunakan sebagai superclass untuk membuat subclass tambahan. Tidak ada batasan efektif untuk jumlah level warisan. Metode dan properti subclass dapat digunakan seperti superkelasnya. Mereka juga dapat diganti. Overriding adalah proses mengganti atau menambah kode asli dengan kode baru agar sesuai dengan turunan saat ini. Metode signature yang diganti subclass tetap sama dengan superclass, tapi konten metode akan diubah untuk memenuhi tujuan metode dalam bentuk barunya. Hal ini bahkan mungkin berarti mengeksekusi kode yang diwarisi dari superclass sebelum atau setelah mengakses beberapa kode baru dalam metode yang sama. Untuk menjalankan kode yang diwariskan dalam subclass, awali metode super. Dimungkinkan juga untuk menulis konstruktor subclass yang memanggil konstruktor superclass, baik secara implisit atau dengan menggunakan kata kunci super. Misalnya, super method name. Berikut adalah contoh penerapan inheritance. Strategi yang baik dalam menggunakan subclass, door menggunakan inheritance dan kemudian menimpa metode terbuka untuk memasukkan kombinasi dan tarik daripada mendorong. Keuntungan menggunakan inheritance adalah menulis kode yang berlaku untuk sejumlah kelas yang memperluas kelas lebih umum. Dalam contoh di bawah ini memiliki metode yang menghitung persegi. Perhatikan metode hitung tidak tahu dan tidak peduli dengan tiga tipe persegi ini. Setiap kelas menggunakan subclass dan persegi menggunakan extend persegi untuk menggunakan persegi untuk membukanya. Polymorphisme. Polymorphisme di dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda juga. Polymorphisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarah untuk pemrograman secara general daripada secara spesifik. Contohnya, jika memiliki tiga kelas yang berbeda, yaitu kelinci, kucing, dan sapi, di mana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari hasil kelas hewan. Polymorphism dalam Java memiliki dua macam, yaitu static polymorphism atau polymorphisme statis dan dynamic polymorphism atau polymorphism dynamics. Perbedaan keduanya terletak pada cara membuat polymorphisme. Polymorphisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polymorphisme dinamis menggunakan metode overriding. Metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Ingat, intinya dalam sebuah kelas memiliki metode yang sama, namun parameter dan tipe data yang berbeda. Tujuan dari metode overloading itu yaitu memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan
tas yang mirip. Lalu aturan metode overloading itu ada 3, yaitu nama metode harus sama dengan metode lainnya. Lalu kedua, parameter haruslah berbeda. 3, return boleh sama juga boleh berbeda. Nah, untuk contohnya, misal saya membuat sebuah kelas dengan nama cetak.java. Pada kelas ini mempunyai metode maxNumber, maka outputnya 5.5 spasi 10. Pada kelas cetak Java memiliki 2 metode yang sama, yaitu maxNumber, tapi parameter dan tipe datanya itu berbeda, yaitu static double maxNumber, double A double B, static in maxNumber, integer A dan integer B. Yang pertama memiliki parameter dan tipe data double, sedangkan satunya lagi memiliki parameter tipe data integer. Hal ini jelaslah berbeda. Apalagi perbedaannya? Nah, dari aturannya itu seperti misal aturan overriding itu seperti mode access overriding method harus sama, lebih luas daripada overriding method. Terus subclass hanya dapat diboleh mengoverride ke method superclass 1 kali saja, nggak boleh lebih dari 1 kelas. Terus soal aturan hak akses pun juga berbeda. Abstraction. Apa kelas abstraction itu? Kelas abstraction adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas akan menjadi abstrak setidaknya memiliki 1 atau lebih dari metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak dalam bentuk konkretnya. Bingung? Nah, metode abstrak itu adalah metode yang memiliki isi, cuma ada namanya aja. Seperti ini contohnya. Dan kelas yang menggunakan metode ini secara otomatis menjadi kelas abstrak. Akan saya beri contoh lagi. Nah, kedua kelas tersebut merupakan kelas biasa. Sekarang mari kita coba menggunakan objek dengan kelas database. Ini akan valid, tapi sebenarnya objek DB tidak bisa digunakan. Saat kita memanggil metode getTableName, si kelas database akan bingung. Kenapa? Karena belum jelas gimana metode untuk mengambil nama table di database. Dan database apa yang akan dipakai? Karena itu kelas database sebaiknya dibuat menjadi abstrak agar tidak bisa digunakan untuk membuat objek. Oke, lalu gimana cara membuat kelas abstrak? Oke, di sini akan saya beri contoh sebuah diagram. Nah, class shape adalah kelas abstrak karena dia mempunyai metode abstrak atau getArea atau hitung luas. Jika dibuat objek dengan class shape dan memanggil metode getArea, maka si class shape akan bingung. Nah, terus gimana rumusnya? Karena itu kelas ini kita jadikan abstrak aja. Soalnya belum jelas cara ngitung luasnya gimana. Nah, sekarang kita mulai dengan cara proyek baru di NetBeans dengan nama contoh abstrak. Oke, diberi nama. Setelah itu pada default package buat kelas baru bernama shape dan isi kodenya seperti ini. Berikutnya buat kelas triangle. Kelas ini merupakan turunan dari kelas shape. Berikut ini kode kelas triangle. Setelah itu butuh lagi turunan kelas shape yaitu circle. Nah, bentuk berikut ini adalah kode untuk kelas circle-nya. Terakhir buat kelas main untuk mencoba membuat objek dengan kelas yang sudah dibuat. Nah, coba kalian perhatiin objek segitiga dan lingkaran. Kedua objek ini tuh memiliki tipe yang sama yaitu shape, tapi mereka dibuat dari kelas yang berbeda. Nah, sekarang coba jalankan programnya, maka hasilnya itu seperti ini outputnya. Terus intinya itu apa bedanya kelas abstrak dengan interface? Nah, kelas abstrak dan interface sama-sama digunakan untuk membuat abstraksi. Keduanya hampir memiliki sifat sama, tapi berbeda. Bedanya apa aja sih? Nah, di kelas abstrak itu kita dibaut seperti properti atau variabel, sedangkan di interface kita cuma bisa dibuat konstanta aja. Terus di kelas abstrak kita bisa implementasi kode metode seperti kelas biasa, sedangkan di interface harus menggunakan default. Pemecahan masalah berorientasi pada objek. Secara sederhana, pemrograman berorientasi objek adalah konsep pembuatan program dengan pemecahan masalah
jadi objek-objek yang saling terpisah. Setiap objek seolah-olah punya dunianya sendiri, di mana sebuah objek bisa memiliki properti dan metode, atau istilah lain dari variabel dan fungsi yang berada dalam objek. Berbagai objek inilah yang saling bekerja sama untuk menjadi satu program akhir. Nah, pemrograman berorientasi objek biasa disingkat PBO atau lebih populer dengan singkatan bahasa Inggrisnya yaitu OOP, yang seperti saya jelaskan pada materi pertama tadi. Keuntungan pemrograman berorientasi objek baru terasa saat membuat aplikasi yang cukup besar atau ketika bekerja dengan tim untuk membagi tugas. Konsep objek dalam memecahkan program menjadi bagian terpisah akan memudahkan proses kolaborasi. Berbeda dengan konsep function dalam pemrograman prosedural. Sebuah objek bisa memiliki data dan function sendiri. Setiap objek ditujukan untuk mengerjakan sebuah tugas dan menghasilkan nilai akhir untuk selanjutnya ditampilkan atau digunakan oleh objek lain. Hak akses antar objek nantinya diatur dengan keyword seperti public, private, protected. Selain itu, ada konsep encapsulation yang saya jelaskan tadi untuk pengelolaan kode program menjadi lebih rapi lagi. Sebagai pengantarnya, berikut ini adalah contoh kode program OOP bahasa Java. Lalu, dan hasil kode program yang saya buat tadi seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.